Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Septiani dengan NPM 22411033 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dari mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan, financial ratio analysis, adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Dalam satu periode tertentu, hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam satu tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menemukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Analisis keuangan juga berada dalam balance scorecard, yaitu alat untuk mengukur kinerja perusahaan seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kegiatan ini bukan hanya dilakukan kepada pihak manajemen, namun juga pihak lain seperti investor ataupun kreditor. Manfaat dari rasio keuangan. Yang pertama, mengulur kinerja keuangan. Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk diantaranya menyangkut keuntungan, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Yang kedua, menentukan kemampuan membayar hutang. Salah satu jenis rasio keuangan, seperti rasio solvabilitas, memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Salah satunya tentu saja utang. Dengan melihat rasio ini, pihak manajemen perusahaan dan investor dapat melihat risiko keuangan yang ada. Yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Selanjutnya, rasio keuangan berfungsi sebagai pembandingan perusahaan satu dengan yang lainnya atau kompetitor di bidang yang sama. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Data yang tersaji pada rasio keuangan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan bisnis serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan begini, pihak manajemen dapat mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya yang berguna bagi keberlangsungan perusahaan. Yang kelima, membantu memprediksi kinerja di masa depan. Melalui adanya rasio keuangan, pihak manajemen dan investor akan sangat diuntungkan sebab mereka bisa dengan mudah memprediksi kinerja masa depan perusahaan dari berbagai data yang tersaji. Hal ini dapat membantu para investor maupun calon investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan meminimalkan risiko keuangan. Fungsi analisis risiko keuangan. Yang pertama, memilih tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk melihat perusahaan sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang keempat, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Tujuan analisis rasio keuangan. Yang pertama, untuk keperluan pengukuran kerja keuangan secara menyeluruh, overall measures. Yang kedua, untuk keperluan pengukuran profitabilitas atau rentabilitas, kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari operasinya, profitability measure. Yang ketiga, untuk keperluan pengukuran likuiditas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, liquidity measures. Yang keempat, untuk keperluan pengukuran solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, solvency measures. Yang kelima, untuk keperluan pengukuran efisiensi, kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan liability efficiency measures.
Jenis-jenis rasio keuangan. Berikut ini adalah beberapa jenis rasio keuangan yang umum digunakan dalam menganalisis kinerja perusahaan. Yang pertama, ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Beberapa contoh rasio profitabilitas antara lain margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, return on assets atau yang disingkat dengan ROA, dan return on investment yang disingkat dengan ROI. Yang kedua, ada rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa contoh rasio likuiditas antara lain rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa contoh rasio solvabilitas antara lain rasa hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas. Yang keempat, ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitasnya perusahaan dalam menggunakan aktiva, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva. Contoh analisis rasio keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas, merupakan jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas adalah current ratio, quick ratio, and net working capital. Yang kedua, ada current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan cara membagi antara aset lancar dengan utang lancar. Net working capital atau rasio modal kerja bersih merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara modal bersih dan kewajiban lancar perusahaan. Dinilai sehat apabila memiliki nilai rasio NWC lebih dari 1. Yang keempat, ada quick ratio, merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Berbeda dari current ratio, quick ratio dihitung dengan cara mengurangkan persediaan dari aset lancar, kemudian membaginya dengan kewajiban lancar. Hal ini dikarenakan persediaan di angka belum tentu dapat terjual sepenuhnya dalam kurun waktu 1 tahun. Kesimpulan, analisis laporan keuangan adalah proses peninjauan laporan keuangan suatu organisasi untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi keuangan secara menyeluruh. Laporan keuangan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan lain yang berkolerasi dengan proses keuangan bisnis. Analisis internal dilakukan oleh karyawan, eksekutif, lembaga pemerintah atau individu lain yang memiliki akses ke catatan akuntansi internal perusahaan bisnis. Sebaliknya, analisis eksternal dilakukan oleh pihak luar yang memiliki akses ke laporan keuangan yang dipublikasikan. Pihak luar ini mungkin termasuk kreditur, investor, lembaga kredit, lembaga pemerintah, atau masyarakat umum. Dari segi waktu, baik analisis jangka pendek atau jangka panjang dapat dilakukan, sementara analisis jangka pendek mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek atau likuiditas. Analisis jangka panjang mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang atau solvabilitas. Kesimpulan dari analisis laporan keuangan adalah dapat membantu bisnis Anda berkembang. Melalui analisis yang baik, Anda dapat mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan hubungan keuangan yang ada di perusahaan Anda.
Demikian yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.